Hai Andika, guys di video kali ini kita akan membahas mouse gaming versi murah dari brand Razer. Karena biasanya kan kita membahas mouse gaming Razer itu yang mahal-mahal, yang premium, yang harganya itu bahkan bisa sampai di atas 2 juta rupiah. Nah, di video kali ini kita akan bahas yang versi termurahnya dulu. Jadi inilah ketika Razer bikin mouse gaming murah. Tapi seperti biasa sebelum kita mulai videonya, buat kalian yang belum cuci tangan dulu. Kalau udah cuci tangan langsung aja subscribe channel ini. Karena di channel ini kita akan membahas informasi menarik mengenai dunia gadget dan juga teknologi yang akan membuat hidup kalian lebih inspiratif dan produktif. Dan perkenalkan, ini adalah Razer Viper Mini, sebuah mouse termurah milik Razer. Bahkan kalau dibandingkan dengan mousepadnya Razer, Viper Mini ini masih bisa dibilang lebih murah lah. Harga di website resminya adalah $39. Tapi pastikan kalau kalian beli produk apapun dari Razer, pastikan beli di distributor resmi, contohnya seperti Technosolution, karena kalian akan mendapatkan garansi resmi 2 tahun. Kalau kalian beli di websitenya, saya nggak tahu apakah dapat garansi 2 tahun, tapi pastikan beli aja di distributor resminya, yaitu Technosolution. Untuk link pembeliannya seperti biasa kalian bisa langsung cek di kolom deskripsi. Oke, jadi langsung aja kita bahas. Selling point utama dari Razer Viper Mini ini selain harganya yang murah, dia juga ringan dengan bobot cuman 61 gram kata websitenya. Tapi sekarang kita buktikan, dan di sini saya sudah ada timbangan yang biasanya digunakan oleh ibu saya untuk memasak. Ini adalah timbangan untuk resep ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba. Set. Dan di timbangan saya, dia adalah 62 gram. Tapi selisih 1 gram aja menurut saya sih masih oke lah ya. 1 gram itu kalian kayak ngangkat apa 1 gram? Kayak ngangkat kapas mungkin ya. 1 gram itu ringan banget. Bahkan kata Om Hardware Chenux, bobotnya ini selisih beberapa gram aja dari mouse bolong-bolongnya O-. Mungkin kalau Viper Mini ini dibikin bolong-bolong ya bisa jadi lebih ringan lagi. Cuman karena ini Razer Viper, jadi desainnya nggak boleh bolong-bolong, harus tetap ada unsur Vipernya. Dan memang secara desain masih Razer Viper banget, tapi tentu dengan adanya beberapa part yang dipangkas biar harganya lebih murah. Pertama, dari segi dimensi, Viper Mini sesuai dengan namanya lebih kecil ketimbang Viper biasa dan juga Viper Ultimate. Tombol untuk browser yang biasanya ada di Razer Viper, di Razer Viper Mini ini juga nggak ada. Tapi di Viper Mini ini disediakan RGB underglow di bagian bawahnya buat kalian yang mungkin suka dengan RGB. Dan kalau kalian tanya kenapa bagian bawahnya dikasih lampu RGB, kan dia ditaruh di bawah seperti ini, siapa yang mau lihat lampu di bagian bawah? Sama halnya kayak kalian mobil modif, kemudian bagian bawah mobil dikasih lampu neon. Tujuannya ya biar aspalnya kelihatan nyala atau reflect atau lampu ambience, yang menurut saya sih kalau di mouse ya terlihat bagus banget. Jadi kesannya kayak ada satisfying thing ketika melihat lampu ambience seperti ini. Cuman kalau di mobil modif yang pakai lampu neon seperti itu, menurut saya kalau di 2020 ini agak sedikit norak mungkin. Di bagian bawahnya juga ada lapisan 100% PTFE mousefit yang membuat mouse ini enak banget untuk digunakan di permukaan mousepad. Karena dia kayak smooth, flawless, lancar gitu. Kayak kalian bobotnya ringan, terus dia pakai lapisan 100% PTFE mousefit. Jadi udah smooth dan flawless banget, enak banget kalau digunakan di permukaan mousepad. Dan kalian pasti udah tahu ini mousepad apaan karena udah pernah saya review juga. Harganya nggak mahal-mahal banget meskipun sebesar ini, tapi digunakan di Razer Viper Mini ini benar-benar smooth, flawless dan enak banget, kayak licin gitu. Jadi benar-benar nyaman banget. Untuk sensornya, Razer Viper Mini ini menggunakan sensor PixArt 3359 yang bisa di custom sampai 8500 dpi. Jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Razer Viper yang lebih mahal yang bisa sampai 16000 dpi. Tapi menurut saya masih acceptable lah, karena walaupun sensor dan beberapa partnya dipangkas, tapi secara build quality-nya enggak. Untuk mouse gaming yang sekali lagi bobotnya cuma 62 gram, build quality-nya ini menurut saya solid banget. Permukaan finishingnya juga nggak licin di tangan dan nggak gampang bekas fingerprint. Jadi buat kalian yang tangannya cepet banget basah, jangan khawatir karena kalian nggak harus sering-sering membersihkan mouse ini dengan bekas tangan kalian. Sayangnya ada bagian glossy di bagian tengah yang secara desain sih memang terlihat mewah, tapi karena glossy dan ada sedikit menjorok ke dalam, jadi kalau misalkan kotor agak susah untuk dibersihkan. Sama kayak ada barang, misalkan kunci kalian jatuh di cepitannya kasur, itu kan susah banget untuk ngambilnya. Sama seperti ini kayak susah banget ngambil kotorannya, kecuali mungkin kalian pakai vacuum cleaner. Kemudian untuk kabelnya ini udah pakai kabel yang Razer banget, yang sepertinya di semua keluaran mouse gaming Razer di 2020 yang paling baru udah pakai semua, yaitu kabel Speedflex. Jadi dia kayak tali sepatu, braided, fleksibel tapi ringan. Bukan hanya sekedar braided tapi malah nambahin berat mouse gamingnya.
Kemudian walaupun versi murah dari seri Viper, Razer Viper Mini ini juga masih dibekali dengan 6 tombol programmable button yang bisa kalian custom di Razer Synapse, dan juga ada onboard memory untuk menyimpan settingan makro kalian tadi. Oke, sekarang kita bahas dari segi feel experience. Menurut saya, Razer Viper Mini ini segmennya adalah user yang mungkin tangannya memiliki dimensi yang agak kecil. Karena untuk tangan saya yang ternyata lumayan besar, saya butuh penyesuaian untuk bisa dengan lancar bermain game menggunakan mouse Razer Viper Mini ini. Sebagai perbandingan, ini adalah besaran tangan saya dan ini adalah besarnya mouse Razer Viper Mini. Dan ketika saya pakai, bagian bawah armrest tangan saya itu nggak ikut naik ke mouse-nya. Jadi ikut-ikut geser ke mousepad yang awal-awal saya agak terganggu. Karena kulit permukaan tangan saya kadang itu masuk ke sela-sela mouse-nya ketika saya pakai. Jadi kayak kecepit gitulah ya. Tapi setelah beberapa hari saya pakai, saya bisa menyesuaikan dengan cara mengganti kebiasaan saya yang palm grip menjadi claw grip. Jadi dua jari saya ini saya tekuk agar bagian bawah telapak tangan saya nggak ikut kegeser di mousepad, dan saya naikkan ke bagian badan dari Razer Viper Mini. Well, menurut saya sih menarik. Kenapa? Karena saya biasa pakai palm grip seperti ini, tapi pakai mouse yang dimensinya sekecil ini, saya dapat ilmu baru untuk bagaimana caranya keluar dari zona nyamannya palm grip dan masuk ke claw grip. Tapi selain adaptasi yang saya sebutkan tadi, saya nggak ada komplain sih ya. Untuk tombol-tombolnya ini enak banget, terutama untuk scroll wheelnya. Ini smooth dan juga nggak berisik. Silent banget. Untuk tombol klik kiri dan kanannya ini juga enak, dan switch dari Razer Viper Mini ini diklaim di websitenya dia bisa sampai 50 juta klik lifetime. Jadi dia bakalan jebol atau rusak ketika kalian sudah klik sebanyak 50 juta kali, yang entah itu bakalan berapa tahun nanti. Oke guys, jadi mungkin cukup segitu aja video review dari mouse gaming murah Razer, yaitu Razer Viper Mini kali ini. Dan kesimpulannya, versi DKID, kalau misalkan kalian punya tangan yang ukuran dimensinya lumayan besar, kayaknya mouse ini bukan untuk kalian. Kecuali kalian mau berusaha atau beradaptasi untuk menggunakan claw grip yang sepertinya kebanyakan gamers dan juga user di Indonesia itu jarang yang pakai claw grip, setahu saya sih ya, atau saya yang sok tahu. Jadi kalian bisa mengkoreksinya kalau misalkan saya salah. Tapi intinya kalau kalian mau berkorban, kalian mau beradaptasi pakai claw grip, ya cukup nyaman lah. Kalau dibilang nyaman banget enggak, karena memang tangan saya ini besar banget. Tapi kalau misalkan kalian punya ukuran tangan yang kecil yang bisa pas masuk untuk ukurannya Razer Viper Mini ini, menurut saya kalau secara performa tombolnya enak, kemudian 100% PTFE-nya ini saya suka banget. Jadi dia licin banget, kemudian dia juga ringan. Jadi kalau kalian main game FPS, kalian bakalan lebih bisa meng-aiming lah. Jadi kalau misalkan kalian punya ukuran tangan yang pas, kemudian kalian pakai mouse ini, tapi kalian masih kalah, mungkin skill kalian perlu dipertanyakan. Jadi pensiun aja main game FPS, main game Zuma aja, biar nggak terlalu stres. Dan terakhir untuk harganya, karena saya dari tadi bilang mouse gaming termurah dari Razer. Harganya berapa sih? Harganya ini 800 ribuan. Untuk link pembeliannya seperti biasa di kolom deskripsi. Dan kalau kalian mengira 800 ribu itu masih mahal, kalian nggak tahu mouse gaming Razer berarti ya. Mouse gaming Razer itu gila, harganya 1,2, 1,5, 2 juta, dan 800 ribu itu menurut saya udah murah banget untuk sekelas mouse gaming tier 1 atau premium seperti Razer ini. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Dika Setiabudi and see you on the next video. Bye bye.